kemungkinan akan dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu dimulai dari pendaftaran online, verifikasi online, fakta integritas, rikmin awal, rikes 1, psikologi tahap 1, terus jasmani, terus tes akademik, sidang menuju rikes 2, terus penentuan jalur akpol, bintara, tamtama, validasi pendaftaran, rikes 2, PMK dan psikologi 2, supervisi bintara dan tamtama, sidang kelulusan tingkat panda untuk taruna akpol, terus sidang kelulusan akhir atau pantohir untuk bintara, terus sidang kelulusan akhir untuk tamtama, satpam BUMN. Kemudian untuk akpol itu seleksi taruna akpol di tingkat panpus, untuk bintara itu buka pendidikan bintara, untuk tamtama buka pendidikan tamtama, untuk akpol itu sidang kelulusan tingkat panpus. Jangan lupa teman-teman belajar juga tes kecermatan simbol hilang, karena kalau sistemnya satu pintu itu akan ada kemungkinan ada tingkat kesulitan dari soal-soal psikotes dan akademik, karena ini tesnya sudah selevel dengan tingkat akpol dan pastinya akan dicari calon-calon yang pinter, cerdas, berprestasi, sehat secara fisik maupun jasmani. Di sini aku akan juga ngasih tahu tips teman-teman untuk menambah tinggi badan. Silahkan teman-teman fokus dan konsisten renang, terus pull up atau gelantungan, dan lompat tali, karena itu lumayan efektif dalam menambah tinggi badan teman-teman. Jangan lupa juga silahkan diimbangi dengan makan atau minuman yang bergizi. Jangan begadang atau tidur terlalu larut malam atau lewat dari jam 9 atau 10 malam, karena waktu istirahat itu juga sangat menentukan dalam pertumbuhan tulang, karena di jam istirahat malam itu adalah masa-masa penting dalam pertumbuhan tulang. Kemudian tips menurunkan berat badan, silahkan teman-teman fokus dan konsisten lari atau olahraga, terutama lari di siang atau di sore hari, karena itu lumayan efektif dalam menurunkan berat badan. Kemudian bagi teman-teman yang pull ups-nya kurang, tips untuk menambah pull up yaitu lakukan pemanasan atau stretching sebelum teman-teman memulai pull up. Kemudian gelantungan terlebih dahulu sekitar 15 detik, 30 detik, atau 45 detik, atau 1 menit, atau bisa juga lebih. Kemudian lakukan gerakan pull up yang benar dengan cara mengangkat tubuh teman-teman sampai dagu itu melewati tiang. Kemudian tangan berbentuk seperti huruf W kalau dilihat dari belakang. Kemudian tangan turun ke bawah lurus. Kemudian latih juga kekuatan otot tangan dan lengan. Silahkan teman-teman lakukan gerakan tersebut secara rutin dan konsisten. Nanti lambat laun otot tangan teman-teman akan terbentuk dan jumlah pull up dari teman-teman akan bisa bertambah. Tetapi seperti yang sudah berkali-kali aku ingetin atau bilang, mau sistemnya nanti seperti apa itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah persiapan dari teman-teman sendiri dalam menghadapi seleksi penerimaan Polri di tahun ini. Nah, dengan sistem satu pintu ini ada kemungkinan itu akan ada beberapa perubahan dalam persyaratan, seperti masalah umur dan lain sebagainya. Ada kemungkinan itu 50%, maksimal umur teman-teman itu bisa sampai 22 tahun, dan beberapa persen itu kemungkinan maksimal usia teman-teman itu bisa sampai 23 tahun. Itu bisa nanti ikut di jalur akpol, bintara ataupun tamtama. Nanti infonya bisa teman-teman sambil cek di web penerimaan Polri. Oke, sebelum aku lanjut lagi, ini ada iklan bentar, itu ada pertanyaan dari teman-teman yang lewat. Ada teman-teman yang bertanya, "Bang, apakah daftar polisi itu gratis? Terus apa jaminan kalau penerimaan tahun ini itu sudah bersih dari duit dan deking? Mohon penjelasannya Bang, terima kasih." Silahkan teman-teman harus percaya dengan kemampuan dari teman-teman sendiri. Jangan pernah teman-teman percaya dengan omongan yang belum tentu pasti itu benar. Kan ada yang bilang 100% itu bisa lulus kalau sudah bayar. Nah, nanti coba buktikan saja. Kalau memang yakin dengan cara bayar itu pasti lolos,
Kenapa kok tidak langsung bayar aja biar lolos, atau tidak capek-capek untuk mengikuti seleksi, atau silahkan coba ikuti seleksi tanpa persiapan apapun. Jadi tidak usah teman-teman latihan fisik, tidak usah belajar, tidak usah latihan psiko, tidak usah latihan akademik, silahkan isi sembarang aja. Kira-kira bisa lolos enggak? Orang yang enggak mau ribet itu biasanya orang yang akan menghalalkan segala cara. Jika memang dengan bayar itu sudah dipastikan bisa lolos, kenapa di luar sana banyak orang-orang dari kalangan menengah ke atas itu tidak lolos? Katanya bayar, katanya pakai orang dalam, tapi kenapa kok masih gagal atau belum lolos? Makanya aku ingetin lagi, silahkan teman-teman percaya dengan kemampuan diri sendiri teman-teman, karena pada dasarnya itu semua bukanlah jaminan. Seperti yang sudah pernah aku bilang, sebenarnya bukan bayar. Mungkin teman-teman ada yang ikut les, karena untuk biaya les seperti les privat itu memang biayanya lumayan mahal, itu tidak murah. Ya, tujuan dari ikut les itu adalah untuk mempermudah teman-teman dan tahu alur dan sistem penilaian dari tahapan seleksi. Terus jaminannya apa kalau seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun ini akan benar-benar bersih? Jaminannya yaitu ada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Dan percayalah, setiap hal-hal yang tidak baik itu nanti pasti akan kembali pada diri kita masing-masing, entah itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Kita kecewa saat gagal itu wajar atau sangat manusiawi, tetapi kita tidak perlu menyalahkan keadaan atau orang lain. Kita tidak perlu mikir atau melakukan praduga yang belum tentu kebenarannya, karena semua itu tidak akan ada gunanya dan tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Jika kita gagal, berarti harus atau ada hal yang perlu kita perbaiki dan perlu kita benahi. Perlu kita belajar lebih giat lagi, memotivasi diri kita sendiri, terus berlatih, berjuang, berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan memperbaiki segala kekurangan kita. Nah, alhamdulillah juga teman-teman kemarin banyak yang komentar, banyak teman-teman yang lulus menjadi seorang anggota Polri ataupun TNI berkat usaha, doa, latihan, dan kerja keras dari mereka sendiri. Nah, kira-kira kalau nanti sudah benar-benar dibuka, kira-kira teman-teman sudah siapkah? Kalau sistemnya satu pintu, teman-teman siapkah? Kalau umur sudah ada penambahan, kira-kira teman-teman siapkah? Kalau tinggi badan juga ada perubahan, kira-kira teman-teman sudah siapkah? Jadi jangan sampai disia-siakan jika ada kesempatan atau ada peluang baik. Terkadang kita meminta ada kesempatan atau peluang agar kita bisa ikut. Nah, ketika kita bisa ikut atau mendaftar, atau kita sudah dikasih kesempatan, terkadang kita itu terlalu menyepelekan, mengabaikan, mengentengkan, bahkan malas-malasan sehingga hasilnya itu tidak maksimal. Apakah nanti kita sanggup ketika sistemnya itu sudah dibuat satu pintu? Ketika umur yang lewat dari 21 itu bisa daftar, kira-kira nilai dari teman-teman bisa maksimalkah? Memang dengan sistem satu pintu ini, kita juga akan ada peluang untuk masuk ke jalur Akpol, Bintara, ataupun Tamtama. Tapi bisakah kita masuk dalam minimal ranking 10 besar dalam Polda teman-teman? Karena rata-rata untuk jalur Akpol pasti itu diambil peringkat bagian teratas. Karena dengan sistem satu pintu ini, jadi bagi teman-teman nanti yang gagal di Pantokir Pusat, itu ada kemungkinan teman-teman bisa memilih di jalur Bintara. Dan bagi teman-teman jalur Bintara yang jatuh di Pantokir Pusat, itu nanti bisa milih di jalur Tamtama. Kemudian bagi teman-teman yang Tamtama kemudian jatuh di Pantokir Pusat, kemungkinan teman-teman bisa masuk ke Satpam BUMN. Semua keputusan itu ada di teman-teman semua.
Karena memang pada dasarnya menuju kesuksesan itu butuh perjuangan yang sangat panjang. Ada yang sekali daftar itu bisa lolos, ada yang sampai 2 kali, 3 kali, bahkan lebih, bahkan sampai di usia terakhir teman-teman baru bisa lolos. Ada juga teman-teman yang masih gagal atau belum rezekinya, mungkin rezekinya ada di tempat lain. Jadi teman-teman harus berjuang dengan semaksimal mungkin sampai benar-benar sukses. Amin. Berikutnya aku akan ngasih tahu cara pendaftaran online teman-teman. Silahkan teman-teman buka browser teman-teman, tinggal ketik penerimaan Polri, nanti akan muncul paling atas. Dan perlu teman-teman ingat, seleksi masuk polisi itu gratis. Nah, nanti ketika teman-teman masuk ke web penerimaan polri.go.id, teman-teman tinggal pilih daftar untuk mendaftar. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi form atau biodata dari teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini. Silahkan teman-teman nanti isi form di bawah ini. Di sini aku ingetin, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran online, pastikan teman-teman terlebih dahulu itu melengkapi berkas persyaratan dari teman-teman. Nanti untuk berkas persyaratan bisa teman-teman klik link ini, nanti teman-teman akan mendownload file atau berkasnya. Karena apa? Nanti ada batas maksimal untuk verifikasi berkas teman-teman ke Polda atau Polres teman-teman. Itu batas maksimalnya adalah 4 hari dari teman-teman melakukan pendaftaran secara online. Jika selama 4 hari teman-teman tidak melakukan verifikasi online ke Polres atau Polda teman-teman, maka data teman-teman itu akan hangus. Jadi nanti ketika teman-teman akan melakukan pendaftaran lagi, itu teman-teman akan mengalami kesulitan, yaitu NIK sudah terpakai. Nah, ketika NIK sudah terpakai, otomatis nanti teman-teman tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nanti aku akan kasih tips dan triknya ketika NIK itu sudah terpakai, gimana cara untuk teman-teman daftar lagi. Kemudian silahkan teman-teman isi data diri teman-teman. Silahkan untuk NIK itu isikan NIK yang ada di KTP atau KK teman-teman. Nah, di sini biasanya NIK terdiri dari 16 digit angka. Jadi silahkan teman-teman isikan NIK teman-teman dengan benar. Misalkan aku kasih contoh di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, bagi teman-teman NIK-nya yang tidak terdaftar, itu nanti teman-teman tinggal scan KTP teman-teman, kemudian nanti bisa upload di file keterangan Disdukcapil. Nanti filenya bisa berbentuk JPEG, JPEG ataupun PDF, tinggal teman-teman telusuri. Misalkan teman-teman simpan di picture, silahkan cari di picture atau tempat penyimpanan lainnya. Kemudian nanti teman-teman pilih KTP teman-teman, kemudian oke. Kalau udah seperti ini berarti udah selesai terupload. Kemudian teman-teman tinggal isi waktu penerbitan EKTP teman-teman. Biasanya ini ada di bawah foto di KTP teman-teman, tinggal teman-teman cek waktu penerbitannya. Ingat di sini adalah H ini hari atau tanggal, ini B bulan, ini T tahun. Kemudian silahkan isi nama lengkap teman-teman, tinggal ikuti petunjuknya seperti ini. Ini contoh yang sudah ada, Hendra Lesmana. Terus jenis kelamin teman-teman tinggal pilih, misalkan pria. Terus tempat lahir sesuai sama KTP. Terus tanggal lahir, ini hari, bulan, tahun. Misalkan tahun 2000, teman-teman kelahiran 2002, bulan Februari, tanggal 15. Kemudian teman-teman pilih golongan darah dari teman-teman, misalkan A. Agama teman-teman misalkan Islam. Terus alamat, ini udah ada contohnya. Kemudian isi kecamatan dari teman-teman, isi kota atau kabupaten teman-teman. Terus pilih provinsi sesuai domisili yang ada di KTP. Pilih misalkan mana, Aceh, Riau, misalkan Aceh.
terus jenis pekerjaan, misalkan pelajar, mahasiswa, tinggal isi, terus status perkawinan, belum kawin, terus tinggi dari teman-teman silahkan diisi, misalkan 169 atau berapa, berat dari teman-teman bisa diisi, suku dari teman-teman ada suku Jawa, suku Madura, terus suku Sunda, suku Asmat, dan lain sebagainya. Silahkan isikan nomor HP teman-teman yang aktif, terus email teman-teman yang aktif, terus prestasi. Jika teman-teman ada prestasi, silahkan ditulis contohnya seperti ini. Jika tidak ada, bisa dikasih tanda strip seperti ini. Terus bahasa daerah teman-teman ada contohnya di sini, misalkan bahasa daerah apa aktif, terus apa pasif, terus bahasa asing, misalkan Inggris aktif, tulis seperti ini, Perancis pasif, atau bahasa yang lainnya. Kemudian teman-teman upload pas foto teman-teman ukuran 4x6. Kalau bisa fotonya itu yang bagus, yang kelihatan terang ataupun jelas dengan format JPEG, JPG ataupun PNG dengan background warna merah. Silahkan teman-teman telusuri di mana letaknya, tinggal pilih upload. Oke, kemudian teman-teman tinggal isi data pendidikan SD dari teman-teman. SD mana? Ini contohnya seperti ini, kota, provinsi, tahun. Ini tahunnya nanti tahun misalkan 2004, 2005, terus nilai UN, terus pendidikan, SMP dari teman-teman, kota, provinsi, tahun, nilai UN, ujian nasional teman-teman. Terus isikan pendidikan SMA juga, SMA mana, pendidikannya apa, misalkan SMA, jurusannya apa, IPA atau PS, kota, terus provinsi, tahun. Nah, bagi lulusan tahun 2021 ini diisi 0 karena kan tidak ada UN. Nanti yang digunakan bagi teman-teman yang masih belum lulus atau belum mempunyai ijazah itu bisa menggunakan nilai rata-rata raport kelas 12 atau kelas 3 semester 1. Kalau yang sudah lulus itu tinggal diisi 0 aja. Bagi teman-teman yang belum lulus silahkan hitung rata-rata dari raport teman-teman. Bagi yang perguruan tinggi juga diisi di sini, perguruan tinggi, NIM. Ini contohnya 3 IPK 3,3.7. Berarti di sini pakai, kalau ada teman-teman yang ada nih komanya di belakang 89,5 misalkan 89.5 berarti, karena di sini di contohnya itu menggunakan titik. Terus data orang tua atau ayah. Nah, bagi orang tuanya yang sudah tidak ada atau almarhum, tetap datanya itu diisi, gak apa-apa, tanggal lahir, bulan, agama. Kalau yang lain-lainnya bisa dikosongi, bisa dikasih strip, seperti ini, dikasih strip. Misalkan bagi teman-teman yang orang tuanya sudah tidak ada, bagi teman-teman yang masih ada, silahkan isi sesuai dengan yang ada di KTP, alamat. Nanti kan di sini ada status. Jadi bagi teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal ya tinggal pilih sudah meninggal. Bagi yang masih hidup tinggal pilih hidup. Begitupun untuk data ibu juga sama. Isi sesuai dengan KTP. Pastikan sudah benar semuanya. Nomor HP, agama, terus kelompok pekerjaan. Ini udah ada contohnya. Bagi yang nggak ada bisa dikasih strip. Jabatan, alamat, kantor, status. Terus data wali. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan wali, silahkan isikan juga data wali. Nanti isi data walinya dengan lengkap, status, terus pilih data pendaftaran, polda dari teman-teman, polda mana, terus polres dari teman-teman, nanti polres mana. Kemudian data akun sosmed teman-teman. Misalkan teman-teman punya Facebook, nama Facebooknya apa, tinggal ditulis di sini. Nama Twitternya apa, tinggal ditulis di sini. Instagramnya apa, tinggal ditulis di sini. Bagi yang tidak ada bisa dikasih tanda strip. Atau sosial media lainnya kan banyak, bisa dikasih strip kalau memang tidak ada. Kemudian teman-teman tinggal klik simpan. Nah, biasanya kalau ada yang data yang salah atau kurang, biasanya nanti tandanya akan ada tanda merah.
Nah, seperti ini aku pilih simpan. Jadi di situ tidak mau mental karena ada data yang belum diisi. Jadi pastikan semuanya sudah teman-teman isi. Klik. Ternyata di sini gak ada namanya. Diisi sesuai dengan data diri teman-teman yang benar. Aku akan kembali ke nick lagi. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah terlanjur daftar, terus teman-teman tidak cepat melakukan verifikasi atau telat sehingga datanya hangus atau terhapus secara otomatis oleh sistem, pasti nick yang sudah digunakan ini kan aku kasih contoh di sini nicknya 33333 angka 3. Nah, caranya gimana? Nanti teman-teman tinggal daftar seperti biasa. Nah, di belakang nick ini teman-teman nanti bisa tambahkan huruf Y, U boleh, I boleh, O boleh, P boleh, tidak masalah. Atau ditambah misalkan 0, 9, itu tidak masalah. Intinya harus beda dengan nick yang pertama, atau dikurangi nolnya, misalnya dikurangi 1. Nah, kemudian tinggal teman-teman nanti isikan semua data lengkap seperti biasa. Kalau udah nanti teman-teman simpan. Tapi teman-teman perlu ingat, bagi teman-teman nick yang salah atau ada tambahan huruf atau nicknya kurang atau angkanya lebih, nanti silahkan teman-teman segera konfirmasi ke panitia Polres setempat agar nanti bisa diperbaiki. Tujuannya apa? Kalau teman-teman nick yang digunakan salah, otomatis nick itu tidak akan terdaftar di sistem. Terus otomatis lagi nanti teman-teman tidak akan bisa mengupload data teman-teman untuk memperoleh nomor registrasi atau nomor peserta dari teman-teman. Nanti akan mengupload data seperti ijazah, KTP, akte, dan lain sebagainya. Nah, jika nick teman-teman salah atau kurang, itu pasti tidak akan muncul menu untuk upload. Jadi silahkan pastikan nick teman-teman nanti sudah benar atau bisa konfirmasi ke panitia jika ada nick yang salah atau data yang salah, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Nah, itu gimana caranya nanti teman-teman ketika melakukan pendaftaran online. Nah, tidak bosan-bosannya aku ingetin terus, silahkan teman-teman persiapkan atau prepare ini dari sekarang agar teman-teman nanti bisa lolos menjadi calon anggota Polri, TNI, ataupun sekolah kedinasan lainnya. Silahkan perbaiki kekurangan dari teman-teman. Terus check up kesehatan, banyak-banyak berdoa, latihan fisik atau jasmani, latihan soal-soal psikotes, soal-soal akademik, dan aspek-aspek lain yang masuk dalam ranking, karena itu sangat-sangat menentukan dalam kelulusan akhir. Kemudian teman-teman jangan pernah percaya kepada calo atau orang yang menjanjikan akan bisa meluluskan teman-teman, karena pada dasarnya semua itu butuh persiapan, perjuangan, dan prepare, usaha dan latihan keras dari teman-teman. Jadi silahkan teman-teman fokus, teliti, dan konsisten dalam latihan agar nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, hampir sama seperti biasanya, di sini aku akan kasih bonus latihan soal psikotes. Jadi silahkan nanti teman-teman coba kerjakan dan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau soal yang dianggap sulit, nanti bisa teman-teman bertanya di kolom komentar. Jangan pernah ada rasa malas untuk terus belajar, fokus, teliti, dan konsisten. Manage waktu dengan sebaik mungkin, tingkatkan motivasi dan disiplin diri dari teman-teman agar nanti bisa lulus terpilih menjadi seorang abdi negara. Amin. Oke, aku akan masuk ke latihan soal yang pertama. Bila Anton membeli sabuk hitam seharga 100.000, kemudian mendapatkan diskon sebesar 20%, berapakah yang harus Anton bayarkan jika ia membeli 4 buah sabuk hitam? Ingat, di sini harga sabuk hitam adalah 100.000 dan ada diskon 20%. Jadi silahkan teman-teman cari besar diskon 20% dari 100.000 ini,
Kemudian 100.000 tinggal teman-teman kurangi diskonnya. Setelah itu tinggal teman-teman kalikan dengan jumlah atau banyak yang dibeli. Nanti akan ketemu jawabannya apakah A, B, C, D ataupun E. Silahkan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar. Next, berikutnya soal nomor 2. Dalam sebuah kompetisi lompat jauh, Andi melompat sejauh 1,45 meter dan Bayu melompat sejauh 1,19 meter. Berapakah perbedaan jarak lompatan antara Andi dan Bayu? Ini sangat gampang sekali, tinggal teman-teman kurangi aja, nanti kan ketemu selisihnya. Apakah selisihnya A 1,5 atau B 2,14 atau C 2,6 atau D 3,4 ataupun E 4,2. Silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di kolom komentar. Kemudian next, soal nomor 3. 800 adalah berapa persen dari 150? Tipe-tipe soal seperti ini juga sering keluar di soal psikotes. Jadi silahkan teman-teman sering-sering berlatih aja, karena dengan sering berlatih teman-teman nanti akan terbiasa. Tinggal teman-teman bandingkan aja 800 banding 150, kemudian tinggal dikalikan dari 100%. Nanti akan ketemu jawabannya apakah A, B, C, D ataupun E. Soal nomor 4, untuk membuat 2 loyang kue bolu itu diperlukan 3,5 kg gula dengan harga Rp 16.000 per kilogram. Jadi ingat di sini ada kata per kilogram. Berapakah harga gula untuk membuat 6 loyang kue bolu? Jadi kalau 2 loyang itu butuh 3,5 kg. Jadi kalau 16 loyang kira-kira itu butuh berapa kilogram? Jadi nanti itu akan ketemu butuh berapa kilogram, tinggal dikalikan dengan Rp 16.000 per kilogramnya. Jadi nanti akan ketemu jawabannya apakah A, B, C, D ataupun E. Next, soal nomor 5. 6 1/2 ditambah 3 2/4 titik-titik. Ini sangat gampang sekali. Tapi teman-teman kalau tidak terbiasa pasti ini akan sangat kebingungan. Jadi ini bisa disederhanakan jadi 1/2. 6,5 ditambah 3,5 itu hasilnya apakah A, B, C, D ataupun E. Ini soal sangat gampang sekali. Next, soal nomor 6. Jika harga 3 buah pensil itu Rp 450, berapakah harga 24 pensil? Jadi kalau 3 pensil itu harganya 450. Kalau 24 pensil kira-kira teman-teman harus bayar berapa? Ya caranya nanti tinggal dibagi aja. Nanti akan ketemu tinggal dikalikan dengan 450. Nanti akan ketemu apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E. Next, soal nomor 7. Jika harga 7,5 kg gula itu harganya 9.000, berapakah harga 2,5 kg gula? Jadi ini sangat gampang sekali. Jadi kalau 7,5 kg gula itu Rp 9.000, berarti 2,5 itu harganya, ya tinggal teman-teman bagi aja kan nanti ketemu. Jadi 2,5 itu nanti harganya apakah A, B, C, D ataupun E. Next, soal nomor 8. 3 kue itu harganya Rp5. Berapa kuekah yang bisa kita beli dengan Rp 5? Kira-kira jawabannya apakah A, B, C, D ataupun E. Soal nomor 9. Berapa buah pensil yang dapat kita beli dengan uang Rp 16? Jika dengan uang Rp4 kita mendapat 3 buah pensil. Jadi kalau teman-teman punya uang Rp 4 itu bisa mendapatkan 3 buah pensil. Jadi kalau 16 rupiah kira-kira teman-teman bisa mendapatkan berapa pensil? Apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E? Bagi teman-teman yang merasa kesulitan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa saling share dengan teman-teman yang lain. Next, berikutnya soal nomor 10. Ibu membeli 5 butir telur dengan harga Rp5 sebutirnya. Ingat,
Rp5 per butir. Dan 2 kg gula seharga Rp25 per kilogramnya. Jadi per kilogramnya Rp25. Berapakah uang kembalian ibu dari Rp100? Jadi teman-teman tinggal kurangi aja nanti. Jadi ini dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ini juga dikerjakan terlebih dahulu. Nanti 100 tinggal dikurangi dari hasil telur sama hasil gula. Nanti akan ketemu sisanya itu apakah A, B, C, D ataupun E. Soal nomor 11, harga 5 kg telur itu Rp 20.000. Jika ibu memiliki uang Rp 14.000, berapa kilogram telur yang diperoleh oleh ibu? Nah, silahkan teman-teman, tipe soal seperti ini bisa menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Itu tergantung dari konteks soalnya. Bisa teman-teman lakukan pembagian juga bisa, tinggal ini dibagi ini, kan nanti akan ketemu itu per kilogramnya berapa. Pastinya 14.000 ini lebih setengah dari 20.000, berarti udah setengah dari 5 kilo, berarti udah pastinya lebih dari 2,5 kilo. Jadi silahkan teman-teman cari jawabannya apakah nanti A, B, C, D ataupun E. Oke, next soal nomor 12. Ibu membeli 3 kg mentega seharga Rp 135. Berapa kilogram mentega yang akan ibu dapatkan dengan Rp 27? Jadi kira-kira berapa kilogram? Jadi kalau 3 kg itu harganya 135. Kalau punya uang 27, kira-kira berapa kilogram yang akan didapat oleh ibu? Apakah A 0,5, B 0,6, C 0,75 atau D 1,5 ataupun E 0,8? Ya, caranya sangat gampang sekali. Teman-teman bisa menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai, bisa menggunakan pembagian dan lain sebagainya. Next, berikutnya soal nomor 13. 15 peti buah-buahan beratnya itu 250 kg dan setiap peti kosong itu beratnya 3 kg. Berapakah berat buah-buahan tersebut? Ingat, di sini yang ditanyakan adalah berat buah-buahan. Sedangkan untuk berat peti kosongnya aja itu 3 kg. Ya, tinggal teman-teman cari aja, bisa teman-teman kalikan, bisa teman-teman bagi. Nanti itu sangat gampang sekali. Teman-teman nanti tinggal kurangi aja, nanti akan ketemu hasilnya apakah A, B, C, D ataupun E. Kemudian next soal nomor 14. Pada suatu sekolah ada 1.300 anak yang mendaftar. 9% diantaranya itu dinyatakan tidak terima. Kira-kira berapa jumlah anak yang diterima? Silahkan teman-teman hitung, cari dulu 9% dari 1.300, kan nanti akan ketemu jumlah peserta yang tidak lolos. Jadi tinggal teman-teman kurangi aja 1.300 dikurangi peserta yang tidak lolos, nanti akan ketemu sisanya apakah A, B, C, D ataupun E. Next, berikutnya soal nomor 15. 7 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari. Kira-kira berapa orangkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam setengah hari? Ini teman-teman bisa menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Silahkan teman-teman kan bisa kira-kira sendiri kalau 6 hari itu bisa diselesaikan oleh 7 orang. Jadi kalau setengah hari, jadi berarti pasti butuh lebih banyak pekerja. Apakah nanti jawabannya ketemu A, B, C, D ataupun E? Silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di kolom komentar. Aku tunggu jawaban teman-teman nanti agar biar sama-sama kita saling sharing, saling koreksi dan ketahuan. Nanti bisa teman-teman saling sharing juga gimana cara mengerjakannya, bisa teman-teman saling sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar tahapan seleksi untuk penerimaan calon anggota Polri tahun 2021 ini. Kemungkinan besar akan dilaksanakan satu pintu, jadi teman-teman persiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi.
Itu aja yang bisa aku share kali ini, kurang lebihnya aku minta maaf. Sekian dan terima kasih.